Oke, kita jawab pertanyaan kedua dari Kak Josefi di Branding Roadmap ya. Sih, bagaimana memenangkan persaingan brand jika fungsi produk sama dengan kompetitor? Bagaimana memenangkan persaingan brand jika fungsi produk sama dengan kompetitor? Oke, ini balik lagi ya ke apa namanya isu branding roadmap kita di volume kedua, yaitu tentang diferensiasi. Jadi gini, ini kan kata kuncinya sebenarnya gimana sih caranya menangkan persaingan, ya enggak? Gimana caranya kita itu untuk bisa mengambil langkah lebih jauh, kita bisa mengambil market share yang sudah ada kayak gitu dari kompetitor yang bermain exactly the same market kayak gitu di kategori market, kategori industri yang sama persis kayak gitu. Sekarang kita coba cek gitu ya, KFC sama McDonald itu produknya sama nggak? Sama nggak? Sama, pasti sama, nggak mungkin deh kalau ada yang bilang nggak sama. Wes pokoknya lah tahu, mesti nggak tahu kesana ya nggak sih? Ya pasti gitu. Sekarang saya tanya, sama apa beda marketnya? Sama. Beda? Sama. Beda? Beda. Marketnya beda loh, walaupun produknya sama. Kalau ini pertanyaannya kan gini, jika fungsi produknya sama dengan kompetitor, ini sama-sama ayam, es krim, ayam, kentang goreng, nugget, ya terus gitu-gitu, ya kan? Fungsinya loh ya, fungsinya sama persis, tapi positioningnya beda. Positioningnya beda. Kayak gitu. Kalau Anda perhatiin, ya, kalau nggak percaya sekarang datang ke KFC terdekat rumah Anda dan atau ke McDonald terdekat di rumah Anda, kayak gitu. Lihat kursinya, beda. Lihat kursinya, beda banget. Kayak gitu. Lihat cara nata tempatnya, beda banget. Kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata McDonald itu memang cenderung menarget ke pasar yang lebih muda, sementara KFC lebih menarget ke pasar yang lebih atas. Atas bukan atas lebih mahal, tapi lebih atas usianya gitu. Jadi kalau udah berkeluarga, anak sudah cukup lumayan banyak kayak gitu, dia preferensinya ke KFC. Tapi kalau KFC itu lebih menarget ke anak muda. Perhatiin kursinya, sofanya, wifi, komputer dan segala macam itu khas banget anak muda gitu. Es krimnya es krimnya, lihat es krimnya macam-macam kan kayak gitu. Coba lihat KFC es krimnya enggak kayak gitu ya, usual lah kayak float terus kayak gitu cone kayak gitu tapi coba lihat McDonald, apa dia selalu kayak bikin es krim baru yang itu mah lebih appealing buat anak muda gitu, anak mahasiswa atau fresh graduate karir tapi masih early kayak gitu ya, masih di bawah 30 tahun, itu lebih suka ke McDonald kayak gitu ya. Karena saya juga maksudnya ya saya juga masih lebih prefer gitu ya kayak gitu. Jadi jangan dikira udah tua ya, tolong. Saya masih lebih prefer ke McDonald kayak gitu daripada KFC kalau ada kesempatan ke sana gitu ya. Kebetulan jauh aja kayak gitu tempatnya kayak gitu. Jadi uh, gimana caranya menangkan persaingan brand gitu ya? Gimana cara menangkan persaingan brand? Ya bedain positioningnya kayak gitu, sederhananya gitu. Gimana cara bedain positioningnya? Bedain diferensiasinya. Gimana cara bedain diferensiasinya? Bedain target marketnya. Gimana cara bedain target marketnya? Selesaikan masalah yang berbeda kayak gitu. Jadi walaupun fungsi produknya sama, bisa saja itu menyelesaikan masalah yang berbeda. Ya, perhatiin ya, fungsi yang sama bisa saja menyelesaikan masalah yang berbeda. Apa fungsinya ayam McDonald? Apa fungsinya ayam? Iya kan? Iya kan? Sama kan? Ya sama-sama bikinnya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tapi kayak gitu, kalau kita lihat kayak gitu, kalau kita lihat target marketnya beda kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, mereka memberikan fasilitas yang berbeda antara satu sama lain kayak gitu. Dan apa namanya, kerasa lah kayak gitu. Contohnya banyak, mesti banyak contohnya, cuma nanti durasinya jadi kepanjangan. Jadi kira-kira gini Mas Josepi, kalau Anda punya produk fungsinya A, lalu ada kompetitor fungsinya A kayak gitu, maka nih, lihat nih fungsinya, misalnya fungsinya bikin kenyang, coba cari selain kenyang apa lagi
kayak gitu. Maka saya selalu bilang apa sama teman-teman yang kayak masih bingung gitu, ini saya mau jualannya apa sih yang mau saya tawarkan kepada market kayak gitu. Saya selalu bilang tanya sama target market Anda, tanya sama customer Anda kayak gitu. Tanya, setelah tanyain mereka satu pertanyaan sederhana, apa sih alasan Anda beli, kayak gitu. Apa alasan Anda beli, kayak gitu. Udah oke. Minta 5 jawaban, satu pertanyaan 5 jawaban, curang ya. Kita nggak capek, yang jawab capek kayak gitu. Tanya ke lebih banyak orang, ke 20 30 orang, lebih banyak lebih baik kayak gitu. Nanti dari sini Anda akan dapat pola, oh ternyata orang beli tempat saya itu karena A, kayak gitu, karena B, karena C. Nanti akan ketemu apa, top 2 lah kayak gitu, 2 jawaban terbagus gitu, atau top 3, tapi kemungkinan bakal top 2 top 1 kayak gitu. Setelah itu minta urutin kayak gitu. Oke mas, dari 5 jawaban itu urutan pertama kayak gitu sampai urutan terakhir boleh dong diurutin kayak gitu, dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Ya, walaupun itu penting juga karena kan alasannya pertama, jawaban pertama tadi gitu. Tapi tolong diurutkan mulai dari yang paling penting, nanti kan makin ketahuan lagi kayak gitu top 2 nya. Ini akan kerasa gitu. Jadi cross jawaban ini di cross, maka kita akan punya alasan, oh ternyata orang beli produk makanan ayam goreng crispy itu untuk, oh ternyata kalau Mas Joshua itu bisnisnya gelang ya, gelang bikin sehat itu kan ya, saya nggak tahu apa namanya, ada riset sendiri kayak gitu. Alasan orang beli gelang yang untuk kesehatan tuh apa gitu, benarkah orang beli gelang untuk kesehatan, untuk menyelesaikan masalah kesehatannya? Dan jangan berhenti sampai situ, kesehatan kayak apa yang bisa diselesaikan sama gelang Anda, that's question kayak gitu. Kalau Anda nggak tahu ya gimana sih gitu. Anda tuh yang punya brand, Anda itu yang jualan, Anda tuh yang jualan ke marketnya, masa Anda tidak tahu apa ya kepengenan marketnya? Nggak bisa gitu dong, ya nggak? Ya gitu. Jadi gimana caranya menang bersaing? Ya kita juga harus tahu apa maunya market. Kalau kita tahu apa maunya market kayak gitu ya, kalau kita tahu apa maunya market, maka kita jadi punya data untuk, ternyata market maunya itu, maka saya tambahin ini kayak gitu. Oh ternyata maunya ini, maka saya berikan fasilitas A, fasilitas B, sehingga itu menjadi diferensiasi. Karena itu jadi diferensiasi, orang jadi punya alasan untuk beli. Kalau orang diferensiasi terbentuk, maka positioning terbentuk. Oh beli di sana aja, di sana soalnya lebih bagus gini, lebih awet gini. Ya gitu kan, kayak gitu. Coba deh mas, barang-barang elektronik, banyak gak? Banyak. Apalagi sejak Cina jadi produsen terbesar di dunia ya, barang Cina elektronik banyak banget kayak gitu. Belum lama saya beli mixer kayak gitu, buat istri saya mau masak roti kayak gitu, bikin roti, belajar baking, ya saya beli kayak gitu. Rata-rata mixer itu harganya antara 200 sampai 300, 150 tanpa wadahnya, ada wadahnya tuh 250-an plus minus sampai 300 kayak gitu. Tapi ada satu barang 500.000 sendiri. Ini kenapa barang kok 500.000 sendiri? Ternyata mereknya Philips kayak gitu, mereknya Philips. Brand Philips ini memberikan makna bahwa produk ini titit sehingga dia berani ngasih harga 500.000. Itu saya yakin isinya ya gitu, isinya secara nggak akan jauh beda kayak gitu. Mungkin bahannya lebih bagus kayak gitu, atau apanya mungkin yang orang melihat dia jadi lebih berkualitas kayak gitu, sehingga dia berani pasang harga 500.000. Dan itu nggak cuma mixer gitu ya, saya pernah nyari blender juga harganya sama 500.000 gitu, rice cooker segitu, bahkan ada yang 1 jutaan. Kalau itu yang udah smart sih, tapi ya gitu ya enggak gitu. Emang Philips dikasih harga gitu gak laku? Ya laku, tetap laku kayak gitu. Lampu coba, lampu banyak banget. Terus kan orang Philips tuh kayak masih jadi top of mind gitu. Iya, that's it. Jadi apa? Gimana cara memenangkan persaingan usaha? Ya bangun positioning kayak gitu. Jadi nggak sekedar fungsi produknya, tapi positioningnya. Nah, gimana caranya punya positioning? Ya punya diferensiasi dong. Gimana punya diferensiasi? Ya tanya dong sama marketnya, mereka maunya apa. Kalau kita udah tahu, maka kita bisa kasih. Itu jadi diferensiasi, jadi positioning. That's it. Itu urutan berpikirnya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.